Mensos Risma bongkar boroknya rezim Jokowi soal bansos. Legislator lebih kejam dari teroris. Kita berharap siapapun ya, baik DPR, baik lembaga bupati atau lembaga dinas lain, ya kita silakan KPK untuk menelusuri siapa-siapa yang terlibat. Negara penguasa tidak boleh menggunakan terminologi yang membelah masyarakat. Untuk memberhentikan presiden, ya ada alasannya. Alasan pertama adalah presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya. Atau kategori kedua melakukan perbuatan tercela. Jadi saya mengatakan berkali-kali, mundur dari jabatannya adalah hak subjektif para pemangku jabatan. Dalam hal ini mundur adalah hak subjektif pejabat yang memangku jabatan, tapi minta pejabat mundur itu adalah hak demokratis warga negara. Aspirasi itu dalam negeri yang demokratis terserah saja. Termasuk meminta presiden mundur itu nggak ada masalah. Mensos Risma bongkar boroknya rezim Jokowi soal bansos. Legislator lebih kejam dari teroris. Menteri Sosial Tri Risma hari ini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat 30 April. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman mengaku takjub dengan apa yang dilakukan Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini terkait bansos. Beni menyebut Risma telah berhasil menemukan kejanggalan pada pelaksanaan bansos dan tentunya hal tersebut langsung dilaporkan ke KPK. Ini dilaporkan Risma ke KPK 21 juta data agenda penerima bansos, begitulah kata Beni Kaharman yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya. Maka dari itu Beni Kaharman meminta KPK untuk kuat dan tegar apabila laporan Risma benar adanya sesuai dengan fakta di lapangan. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar, tutur Beni. Apabila laporan Risma betul adanya, menurut Beni hal tersebut akan menjadi kejahatan yang luar biasa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Inilah kejahatan extraordinary itu di era Presiden Jokowi berkuasa, begitulah jelas Beni. Menurutnya kejahatan tersebut lebih kejam dari kejahatan yang dilakukan teroris. Lebih kejam dari teroris. Cari uang rakyat di siang hari bolong, begitulah pungkas Beni. Ternyata cuitan menimbulkan beragam komentar dari warganet. Salah satu komentar dari seorang warganet yang menuding jika masalah data ganda bansos itu berawal dari pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Data ganda itu mulai zamannya Pak SBY, Rismanya melaksanakan rekomendasi KPK. Jangan begitulah Bu, begitulah kata pemilik akun Miftah. Kemudian tudingan tersebut dibantah oleh warganet dengan nama akun Nurwati 9003. Kalau mulai zaman PSBY, mestinya ada perbaikan dari awal-awal pemerintah Pak Jokowi. Ini sudah sampai hampir 7 tahun loh bro, periode kedua. Periode pertama sudah berlaku. Sudah kemana aja selama ini? Begitulah kata pemilik akun Nurwati 9003. Tidak hanya warganet, ternyata cuitan Beni direspon juga oleh aktivis pro-demokrasi atau Prodem Niko Silalahi. Ya bang, koruptor itu teroris yang sebenarnya. Begitulah kata Niko Silalahi. Beni Kaharman sebut buruknya rezim Jokowi dalam menangani bansos lebih kejam dari teroris. Anggota DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman mengaku bahwa dirinya merasa takjub dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tri Risma hari ini dalam menangani kejanggalan penyaluran bansos kepada warga. Ini dilaporkan Risma ke KPK 21 juta data ganda penerima bansos, ungkap Beni kepada Kaharman. Seperti yang diketahui, Menteri Sosial Tri Risma hari ini beberapa hari yang lalu mendatangi kantor KPK guna melaporkan data yang menerima bantuan sosial atau bansos atau lebih dari satu. Hasilnya adalah 21 juta yang ganda yang kita tidurkan. Kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan kita berikan bantuan, itulah ungkap Tri Risma hari ini. Beni juga berharap agar KPK kuat dan tegar jika ada yang laporan oleh Risma tersebut memang benar adanya. Ini tentu akan menjadi bukti betapa jahatnya di era pemerintah Jokowi ini sudah sangat merajalela dalam semua kalangan. Bahkan Beni juga menyebut bahwa kejahatan ini justru lebih kejam dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh para terorisme. Inilah kejahatan extraordinary itu di era Presiden Jokowi berkuasa lebih kejam dari teroris. Cari uang rakyat di siang bolong. Beni pun mempertanyakan apakah kasus ini akan segera ditangani oleh KPK atau hanya akan dibiarkan mangkrak saja, seperti kasus Mr. Cilukba.
atau akan diusut tuntas hingga para pelakunya dimasukkan ke penjara. Ada yang bertanya apakah penanganan kasus ini di KPK nanti akan mangkrak seperti kasus Mr. Cilukba, atau diusut tuntas dan pelakunya dijebloskan ke BUI. Begitulah, mari kita pantau. Begitulah imbuhnya. Mahfud MD tanamkan omongannya sendiri soal korupsi Syahrial menyedihkan. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku terkejut dengan pengakuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD perihal pemerintah Presiden Jokowi yang koruptif. Profesor Mahfud MD mengakui bahwa pemerintah saat ini korup, kata Syahrial Nasution yang dikutip Galamedia di akun Twitter pribadinya. Menurut Syahrial, Mahfud MD merupakan seorang guru besar yang keilmuannya banyak diidolakan oleh masyarakat Indonesia. Namun hal tersebut menurut Syahrial hanya berlaku ketika di luar pemerintah. Soal guru besar hukum yang banyak diidolakan jika sedang berada di luar pemerintah, gitulah tutur Syahrial. Akan tetapi, ketika masuk pemerintah, menurut Syahrial, perilaku Mahfud MD berubah 180 derajat. Syahrial menyebut hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan Mahfud MD yang seakan-akan menutupi boroknya rezim Presiden Jokowi khususnya dalam hal tindak pidana korupsi. Namun begitu berada dalam pemerintah, ternyata bisa tergodai oleh indikator kemajuan akibat tindakan-tindakan yang korup. Begitulah jelas Syahrial. Syahrial menilai tindakan Mahfud MD merupakan tindakan yang menyedihkan dan membuat prihatin rakyat Indonesia. Menyedihkan, gitulah pungkas Syahrial. Sebagai informasi, pernyataan Syahrial tersebut sesuai dengan pernyataan Mahfud MD ketika sedang memberikan evaluasi dengan KPU dan Mendagri perihal Pilkada 2012. Malaikat bisa jadi iblis jika masuk di sistem pemerintahan Indonesia, ujar Mahfud MD. Sebelumnya Mahfud MD meminta masyarakat Indonesia untuk tidak kecewa dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang dioligarki dari koruptif. Kendati demikian, menurut Mahfud MD kekecewaan tersebut telah terobati dengan adanya kemajuan-kemajuan yang telah diraih pemerintah Presiden Jokowi. Hal tersebut dapat dibuktikan menurut Mahfud dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Mahfud MD menyebutkan angka kemiskinan di era Presiden Jokowi jauh lebih rendah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Mahfud MD, angka kemiskinan di era Presiden Jokowi menembus 9,1% sebelum pandemi COVID-19 dan 9,7% setelah pandemi COVID-19. Sementara angka kemiskinan di era Presiden SBY menurut Mahfud MD menembus 11,9%.